teman-teman, di video ini aku akan membahas tentang fenomena campur kode dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari di Bojonggede, Bogor. Topik ini menarik karena kita sering mengalaminya tanpa sadar. Masyarakat di Bogor, khususnya Bojonggede, itu bilingual, jadi memakai bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Nah, karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering muncul campur kode, yaitu pencampuran dua bahasa sekaligus dalam satu kalimat. Fenomena ini sebenarnya sudah menjadi hal yang wajar. Tujuan dari pembahasan ini ada 3, yaitu untuk mendeskripsikan campur kode, yang kedua menjelaskan faktor dan penyebabnya, dan yang ketiga, menganalisis penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan campur kode? Campur kode adalah penggunaan dua bahasa sekaligus atau lebih dalam satu kalimat tanpa mengubah struktur utamanya. Jadinya, semisalnya kita lagi berbicara dengan bahasa Indonesia, tapi nyelipin sedikit bahasa Sundanya. Semisalnya nih kayak gini, ari kamu mah, itu termasuk ada bahasa Sunda dan bahasa Indonesianya. Selanjutnya, campur kode memiliki beberapa fungsi. Misalnya, untuk menunjukkan identitas daerahnya, terus selanjutnya untuk menciptakan keakraban, mempermudah komunikasi, dan juga untuk menciptakan komunikasi lebih ekspresif dan santai. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk-bentuk campur kode. Bentuk campur kode bisa berupa penyisipan kata, frasa, atau idiom lokal. Misalnya dalam kalimat, aku capek banget hari ini, capek pisan. Capek pisan itu adalah bahasa Sunda yang disisipkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya misalkan, Bu, nasinya 1 ya, sambalnya banyakin atuh. Nah, atuh itu bahasa Sunda yang disisipkan ke dalam bahasa Indonesia. Fungsinya itu mempertegas. Kemudian contoh selanjutnya, nanti ikut nggak? Aku mah hayang ikut sih. Hayang itu adalah bahasa Sunda yang disisipkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya ingin. Kemudian masuk ke contoh selanjutnya. Misalnya gini, tunggu bentar ya, aku lagi di jalan euy. Kalimat euy ini penegasan dalam bahasa Sunda, menunjukkan kita jadi lebih akrab atau ekspresif. Lanjutnya data yang kelima, misalkan kayak gini, jangan berisik ya, bisa dimarahin sama mama. Jangan berisik ya, bisa dimarahin sama ibu. Bisa dimarahin ini adalah kalimat Sunda yang disisipkan ke dalam bahasa Indonesia. Digunakan dalam memperhalus makna yang artinya takut nanti mama marah, ibu marah. Yang diperhaluskan dalam bahasa Sunda yang artinya takut nanti, jenisnya itu sama, yaitu penyisipan frasa. Kemudian aku punya data yang ke-6. Kalimatnya kayak gini, parah sih macetnya, teinglah, makin rame aja. Teinglah adalah bahasa Sunda yang artinya tidak tahu atau ungkapan pasrah gitu. Jenisnya ini idiom lokal. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam video ini aku cuma nampilin 6 contoh aja ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor penyebab. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu seperti kebiasaan lingkungan, identitas sosial, pengaruh generasi muda, serta alasan kepraktisan dalam komunikasi. Kemudian campur kode memiliki dampaknya. Campur kode memiliki dampak positif, seperti memperkaya bahasa dan menjaga bahasa daerah. Tapi juga ada dampak negatifnya. Misalnya bisa mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baku, terutama dalam situasi formal. Jadi, campur kode adalah fenomena yang sangat wajar dalam masyarakat bilingual, termasuk di Bojonggede, Kabupaten Bogor, yaitu daerah aku. Namun penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan situasi, terutama dengan konteks formal. Baik, mungkin segitu aja videonya dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Kalau ada kurang-kurang, mohon maaf. Bye-bye.